Baik Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bertemu kembali di dalam Bible Study bersama dengan saya Daniel Sugiarto, dan malam hari ini kita akan melihat dari 2 Petrus pasal yang kedua. Saya akan bacakan mulai dari ayat yang pertama sampai selesai dari 2 Petrus pasal yang kedua. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena keserakahannya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat, kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari, mereka menganggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula.
Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Nah, waktu saya membaca dari kata-kata yang dituliskan oleh Rasul Petrus di surat 2 Petrus pasal yang kedua ini, saya menemukan ada satu semacam nasihat itu yang begitu keras yang dia sampaikan. Bahkan bisa dikatakan ini nasihat yang cenderung mengerikan, berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Kayaknya ini memberikan satu peringatan yang begitu ngeri gitu ya. Nah, dan ini berkaitan dengan para guru palsu. Jadi ada suatu hal yang mengerikan yang menanti para guru palsu. Dan kita berdoa kiranya diri kita bukan menjadi bagian dari guru-guru palsu tersebut. Rupanya dari apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini, kalau kita mau membaca bukan hanya dari teksnya, bukan hanya yang tersirat, bukan hanya yang tersurat, tapi dari yang tersirat, seakan-akan kita diberikan satu pemahaman bahwa kita sebagai orang percaya, kita itu bisa memilih siapa yang menjadi guru kita. Kita dikasih satu tanggung jawab untuk kamu menjadi orang percaya, kamu jadi orang Kristen, kamu perlu untuk belajar kepada seseorang, tapi kamu bisa pilih dia. Nggak sembarang saja pokoknya dia mengajar kamu bisa pilih dia. Dan kita memang diberikan tanggung jawab untuk bisa memilih siapa yang bisa jadi guru kita. Jadi nggak semua orang, yang penting dia sudah ngomong tentang firman Tuhan, maka dia adalah mengatakan hal yang benar. Belum tentu gitu. Namun akan ada orang-orang Kristen yang masa bodoh tentang hal ini. Mereka seakan-akan mau menghindari tanggung jawab ini bahwa kita bisa memilih guru kita sendiri. Bahwa kita harus memilih kepada siapa kita perlu untuk menundukkan diri di dalam dunia ini, gitu ya, dalam hal pengajaran. Dan yang pertama, orang yang nggak mau melakukan hal ini adalah memang adalah orang yang ya sama sekali nggak pernah mau milih, gitu ya. Dia pokoknya aku go with the flow aja, mengikuti arus saja. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang menerima apapun yang diperintahkan kepada mereka oleh misalnya oleh pendetanya, oleh gembalanya, oleh misalnya aliran gerejanya, gitu ya. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang yang semacam ini akan mengatakan bahwa kalau aku berada dalam denominasi ini ya artinya hal-hal yang lain yang di luar pemahaman dari denominasi ini aku nggak boleh pertimbangkan lagi. Aku anggap itu semuanya sesat. Jadi sekalipun firman Tuhan ngomongnya seperti ini tapi ini berbeda dengan apa yang dipercayai oleh denominasiku, maka aku nggak mau mengikuti apa yang katakan firman Tuhan, aku ikuti yang ini saja. Ini bahaya yang seperti ini, gitu kan? Sehingga dia hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pendetanya, gembalanya, gitu kan. Dan dia nggak pernah cek kembali ke dalam firman Tuhan. Sehingga pokoknya apapun yang dikatakan oleh orang-orang yang berkuasa di dalam gerejanya, ya itu dianggap sebagai suatu kebenaran, gitu. Tanpa dia cek kembali, tanpa dia mempelajari kembali. Itu yang pertama. Yang pokoknya dia percaya utuh, ikut saja, gitu. Hal yang kedua adalah ada orang-orang yang tidak mau menetap, gitu loh. Dia merasa aku bisa milih kok, aku bisa mencari yang terbaik buat aku. Tapi kemudian yang terjadi adalah dia nggak pernah menetap. Seperti kupu-kupu misalnya, kupu-kupu hinggap dari satu bunga, kemudian sudah mendapatkan semua yang baik-baik dari sana, terbang lagi hinggap ke bunga yang lain. Ya kan? Kalau kupu-kupu masih indah, tapi kalau dibandingkan seperti seekor lalat, gitu kan? Lalat dari sini pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi hanya mencari keuntungan di mana dia ada. Begitu menemukan sesuatu hal yang merupakan kebenaran dan itu bertentangan dengan keinginannya dia, bertentangan dengan apa yang dia anggap suatu hal yang mengenakkan bagi dia, dia pindah lagi ke tempat lain. Jadi ada yang seperti itu, sehingga tidak memiliki suatu kepemimpinan di atas dia yang berkelanjutan. Pada pasal ini, seakan-akan Rasul Petrus mengatakan bahwa kamu pengikut Kristus, kamu adalah seorang murid. Karena itu kamu perlu untuk memilih siapa yang bisa menjadi gurumu. Pilihlah guru yang bagus dan duduklah di bawah didikannya, di bawah pengajarannya.
Dan kamu perlu untuk menghindari guru-guru yang buruk, karena kalau kamu salah memilih guru dan kamu memilih guru yang buruk, maka ya gampang sekali kamu akan jatuh di dalam kehidupanmu ini. Nah, tapi permasalahannya adalah gini. Kita mau mencari guru yang baik gitu ya. Kita tahu bahwa ya harusnya kita mencari guru yang baik. Cuman yang jadi masalah adalah kapanpun kebenaran dari firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu dinyatakan, kebenaran Tuhan itu disampaikan, iblis itu tidak tinggal diam. Dia akan mengutus utusannya untuk kemudian memutarbalikkan kebenaran yang telah diberitakan itu. Nah, ada dua cara bagaimana iblis itu menyerang gereja Kristus, menyerang gereja Tuhan. Salah satunya sudah kita bahas waktu kita mempelajari surat 1 Petrus, yaitu serangan yang berasal dari luar. Serangan yang dalam bentuk penganiayaan yang berasal dari luar gereja yang kemudian menekan gereja. Itu sudah kita bahas dalam surat 1 Petrus. Tetapi ada satu lagi serangan yang dilakukan oleh iblis terhadap gereja Tuhan. Ini bukan berasal dari luar, tapi berasal dari dalam. Muncul dari dalam gereja. Dan ini sebenarnya merupakan serangan yang lebih berbahaya gitu. Dan sepertinya ini yang lebih efektif untuk menyerang gereja Tuhan, yaitu diserang dari dalam. Bagaimana? Dengan cara membuat mulai muncul adanya penyimpangan di dalam pengajaran yang diberikan di dalam gereja. Dan ini lebih berdampak dibandingkan ada serangan dari luar. Saat gereja diserang dari luar, yang terjadi adalah gereja makin bersatu. Makin saling mendoakan, makin saling mendukung satu dengan yang lain. Tapi begitu muncul ada sesuatu dari dalam, dengan mudah gereja bisa pecah. Jadi strategi yang dilakukan oleh iblis adalah dengan cara mengambil firman Tuhan, mengambil kebenaran yang memang ada, kemudian diputar balik. Kemudian direnovasi sedikit gitu ya. Sehingga yang harusnya menjadi kebenaran tidak lagi menjadi kebenaran. Tidak lagi diberitakan atau diajarkan yang merupakan kebenaran dari firman Tuhan. Hal ini caranya adalah disampaikan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang menarik gitu ya. Supaya orang bisa menerimanya, supaya orang mau untuk percaya. Salah satunya adalah yang seringkali diberitakan adalah bicara tentang kemerdekaan. Bicara tentang kebebasan. Karena kamu sekarang menjadi orang Kristen, kamu sudah percaya, sekarang kamu bebas, kamu bisa melakukan apa saja. Dan itu digunakan dengan menggunakan berbagai macam ayat-ayat yang dikatakan sebagai firman Tuhan itu untuk kemudian memutarbalikkan kebenaran yang sejati. Jadi hanya karena misalnya ada orang datang mengajar kita, ada orang datang dan kemudian dia mengatakan sesuatu, mengajar sesuatu dengan sambil bawa Alkitab atau dengan cara mengutip ayat-ayat Alkitab, belum tentu dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, paling tidak ada 4 cara di mana guru palsu itu menggunakan firman Tuhan, menggunakan kitab suci dan kemudian memutarbalikkannya sehingga bisa menghancurkan kepercayaan yang kita miliki. Menghancurkan iman kita. Yang pertama adalah dengan cara dia mengurangi sesuatu dari firman Tuhan. Jadi yang dia katakan itu adalah mengambil sebagian-sebagian. Bukan secara keseluruhan, bukan secara utuh, tapi dicomot dari sini, comot dari sana, digabungkan menjadi satu. Jadi artinya firman Tuhan itu sudah dikurangi dan disambung-sambung begitu ya. Mencomot ayat dari sini, dari sana. Sehingga yang disampaikan kepada orang, yang disampaikan kepada kita bukan kebenaran secara utuh. Tapi setengah benar. Memang yang disampaikan adalah benar, tapi enggak utuh, enggak semuanya gitu. Dan iblis memang tahu tentang hal ini, dan dia menggunakan hal ini karena kalau langsung dia mengatakan sesuatu hal yang sama sekali berbeda dengan apa yang ditulis di dalam kitab suci, maka kita akan bisa tahu, wah ini pasti dari iblis, ini pasti bohong, ini pasti merupakan pengajaran yang sesat, suatu hal yang dusta. Gitu. Kalau langsung bertentangan gitu loh. Misalnya dalam kitab suci dikatakan jangan membunuh, ya kan? Tapi kemudian pengajar ini datang, kamu harus membunuh. Nah, itu jelas ini merupakan pengajaran sesat. Tapi dia nggak akan menggunakan cara seperti itu.
Sama seperti contoh yang paling jelas ya kita temukan misalnya kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Saat ular bicara kepada perempuan ini, dia memang mengatakan kebenaran kepada si perempuan ini kan. Bahwa kalau kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, maka matamu akan terbuka. Memang benar. Itu adalah kebenaran, tapi bukan seutuhnya gitu loh. Terbuka terhadap apa gitu loh. Dan dia nggak memberitahu maka matamu akan terbuka terhadap apa. Dan si iblis juga mengatakan kepada mereka bahwa kalau kamu makan ini maka kamu akan menjadi seperti Allah gitu kan. Nah, itu yang tidak benar juga. Dia bisa sampaikan seperti itu, dia bisa ambil seakan-akan benar, seakan-akan seperti firman Tuhan. Tetapi ada yang dikurangkan dari sana. Dan benar waktu mereka makan buah pohon itu, mata mereka menjadi terbuka, tapi mereka tidak bisa menjadi seperti Allah. Itu yang terjadi. Yang pertama, mengurangi dari firman Tuhan. Hal yang kedua yang dilakukan adalah nambahi. Kalau habis dikurangi, ya kan, ini yang dikurangi, dia bisa juga menambahkan sesuatu. Jadi mengatakan enggak cukup kita cuma baca kitab suci saja, tidak cukup kita melihat apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Alkitab saja. Maka kamu harus ditambah dengan hal ini, tambah dengan itu, tambah dengan buku ini, tambah dengan meditasi ini, tambah dengan berbagai macam hal. Dan hati-hati kalau seperti ini. Mengatakan bahwa kalau baca Alkitab yang ini kurang tepat terjemahannya. Ini loh yang paling tepat. Saya sendiri yang menerjemahkannya, misalnya begitu, ya kan? Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi berhati-hatilah saat ada orang yang datang mengatakan firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab ini enggak cukup ini. Ini enggak akurat. Kamu butuh tambahan ini, buku satu ini yang akan melengkapinya. Gitu. Nah, hati-hati kalau sudah ditambah-tambahi. Kalau firman Tuhan sudah ditambah-tambahi dengan pengetahuan manusia, itu hati-hati. Hal yang ketiga adalah kalau tadi dikurangi atau ditambahi, sekarang benar-benar diubah. Firman Tuhan itu diubah sehingga memiliki arti yang lain. Jadi ada satu kelompok yang seringkali biasanya datang ke rumah-rumah, kedua rumah, kemudian menunjukkan, biasanya didatangi rumahnya orang Kristen, kemudian ditunjukkan bahwa Alkitabmu itu enggak benar, yang benar yang seperti ini. Ya kan, firmannya itu benar-benar diubah. Yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Gitu. Ada yang mengatakan seperti itu, mengubah firman Tuhan. Atau sama sekali mengabaikan firman Tuhan. Sama sekali nggak pakai firman Tuhan gitu loh. Menggunakan idenya dia sendiri, menggunakan gagasannya dia sendiri, menyampaikan pemahamannya dia sendiri, dan mengatakan itu sebagai satu kebenaran. Dan seringkali orang bisa juga termakan dengan orang-orang semacam ini gitu. Dapat mengabaikan ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, mengabaikan firman Tuhan, bahkan mungkin dengan cara mengutip ayat-ayat ini, tapi penyampaiannya yang disampaikan itu mengabaikan isi konteks dari ayat itu. Jadi asal saja pokoknya ada misalnya pergi gitu kan. Ada kata-kata pergi. Wah, ini artinya Tuhan bilang kamu harus pergi dari rumah itu misalnya. Jadi langsung diartikan semacam itu gitu. Yang sama sekali nggak sesuai dengan konteks dari ayat tersebut. Menggunakan ayat Alkitab sebagai dalih untuk menyampaikan apa yang dia mau sampaikan. Dikonek-konekkan gitu loh. Sebenarnya nggak ada hubungannya dengan ayat yang tertulis di sana. Dan ini seringkali dilakukan oleh banyak orang yang mungkin saya berpikir mereka ya mungkin antara tidak mengerti atau memang juga golongan dari nabi palsu ini yang hanya kemudian baca di satu ayat kemudian diartikan seenaknya sendiri. Mengabaikan firman Tuhan. Lalu pertanyaannya gini loh. Apa ada orang yang mau untuk diperalat oleh iblis untuk memutarbalikkan kebenaran? Apakah ada orang yang mau seperti itu gitu loh? Kenapa sih ada orang yang mau kemudian mengambil ayat-ayat dalam kitab suci dan kemudian mulai mengacaukan ayat tersebut, memutarbalikkannya? Kenapa mereka harus nambahi sesuatu kepada firman Tuhan? Kenapa mereka harus mengurangi sedikit? Kenapa mereka harus mengubahnya? Kenapa mereka harus mengabaikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Motif apa sih yang mereka miliki? Nah, kita perlu tahu saudara bahwa iblis itu hanya menggunakan orang-orang yang memang mau untuk dimanfaatkan. Kalau kita nggak mau untuk dimanfaatkan, ya dia nggak bisa memanfaatkan kita. Dan iblis itu tidak memaksa kita, ayo ya, kamu harus
mengubah firman Tuhan. Kamu harus mengurangi ini dan kamu sampaikan sama mereka. Kamu harus jadi nabi palsu, kamu harus jadi guru palsu. Enggak seperti itu. Dia enggak memaksa gitu. Tetapi dia mulai menarik kita. Dia mulai untuk mengarahkan saudara, untuk kemudian mengarah ke sana. Sehingga saudara sendiri bersedia menjadi guru palsu. Tidak dengan paksaan, tapi diarah-arahkan dikit gitu. Sehingga akhirnya kita keluar dari jalur. Alasannya apa? Kenapa orang bisa mau untuk melakukan hal tersebut? Mau untuk memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Paling tidak yang pertama, ada yang namanya tekanan di mana seorang yang mengajar itu harus punya suatu hal yang berkaitan dengan gini. Ada tekanan bahwa aku punya kebanggaan kalau aku lebih pintar dari orang lain. Kalau aku lebih tahu daripada orang lain. Secara intelektual pengetahuanku lebih banyak daripada orang lain. Jadi sama seperti gini. Di dalam kita mengikuti pengajaran dan lain sebagainya kan, apa yang disampaikan di gereja itu hampir mirip seperti fashion, tren. Ada modenya gitu loh. Seperti setiap tahun mode fashion pakaian itu berubah-ubah mengikuti zaman gitu ya. Kadang-kadang kita juga bisa temukan bahwa ada tekanan bagi para pengkhotbah, bagi para pengajar untuk juga menyampaikan sesuatu hal yang baru, yang up to date, ya, yang terkini, yang dibahas oleh semua orang. Kita juga mau untuk menyampaikan hal-hal yang sama, ide-ide yang sama gitu. Berusaha untuk memberitakan yang terbaru. Ini loh yang paling baru. Ini filsafat yang terbaru. Ini loh teologi yang terbaru yang baru saja ditemukan gitu kan. Dan ini yang akan mengubah semuanya. Ini pewahyuan terbaru dari Tuhan. Trennya sekarang itu lagi bicara tentang apa sih? Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada tren bicara tentang kasih karunia. Kemudian ada tren bicara tentang bahwa Yesus itu bukan Tuhan dan sebagainya. Ada macam-macam gitu loh. Ada tren tentang Trinitas. Ada trennya gitu. Tapi kalau yang disampaikan adalah hal yang baik, yang benar, sesuai dengan firman Tuhan, enggak masalah. Tapi permasalahannya adalah kenapa orang mau untuk kemudian memutarbalikkan sesuatu. Karena dia mau tampil dengan sesuatu hal yang baru gitu loh. Sesuatu hal pemahaman yang orang lain belum tahu ini. Aku mau sampaikan. Ada tekanan untuk kita menjadi modern gitu loh. Jadi bukan yang kuno, yang itu aja khotbahnya itu saja gitu loh. Jadi wawasan kita, pandangan kita harus semakin diperbarui yang baru terus. Sehingga mulai mengubah firman Tuhan. Supaya orang melihat, wah hebat dia. Luar biasa, sangat kekinian khotbahnya. Pengajarannya dahsyat kekinian. Betapa dia sangat modern, luar biasa, menjadi kebanggaan. Gara-gara itu, orang ingin bangga bahwa dianggap bahwa aku lebih pinter. Oh, aku intelektualnya luar biasa. Hal yang kedua adalah adanya tekanan secara moral, saudara. Permasalahannya gini, ada tuntutan dan ini terjadi, ya kan, adalah bahwa apa yang kita beritakan ya harusnya kita juga melakukannya, gitu ya. Ini suatu hal yang wajar dan dihadapi oleh semua orang gitu loh. Ada kalanya kita sebagai seorang guru, seorang pengajar harus mengajarkan dan juga melakukan apa yang kita ajarkan itu. Tapi karena yang kita ajarkan ini berasal dari Tuhan dan itu standarnya adalah sempurna, gitu kan. Kadang-kadang bisa muncul pertanyaan, muncul kebimbangan. Haruskah saya mengajarkan atau mengkhotbahkan standar Allah yang begitu tinggi sementara saya sendiri nggak bisa melakukannya? Sementara saya sendiri tidak bisa hidup sesuai dengan standar Allah itu. Sementara saya sendiri sadar bahwa untuk bisa mencapai ke sana bukan karena saya, tapi karena adanya anugerah dari Tuhan. Adanya kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya bisa ke sana. Bukan kehebatan saya. Sehingga pilihannya adalah haruskah saya turunkan standarnya supaya standar ini paling tidak saya bisa buktikan sama mereka saya bisa lakukan. Kalau saya bisa berdoa, ya kan, semalam suntuk, berarti semalam, 7 malam suntuk gitu kan, 7 malam terus ya berdoa.
maka kalian harus mencapai taraf yang sama. Misalnya seperti itu. Sesuatu hal yang kita bisa lakukan. Jadi standarnya diturunkan, bukan standar Tuhan, tapi menjadi standar kita. Membawa khotbah atau pengajaran ke standar saya, ke standar manusia, supaya semua orang bisa senang gitu loh. Dan ini juga merupakan suatu tekanan yang sangat kuat. Karena orang tidak suka khotbah di depan umum yang melampaui apa yang mereka bisa capai. Apalagi kalau sudah mulai kesaksian. Yang mengatakan, karena saya sudah begini, karena saya sudah begitu. Tetapi kalau kita khotbahkan apa yang bisa kita lakukan, kita ceritakan tentang apa yang bisa kita lakukan sehingga kemudian kita mendapatkan berkat atau mendapatkan mukjizat dan lain sebagainya. Seakan-akan posisi kita itu lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya yang belum bisa melakukan seperti kita. Yang belum bisa mencapai tingkatan kita. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga adalah kenapa orang mau untuk menjadi guru palsu gitu kan, dan kemudian diarahkan ke sana, iblis menuntunnya ke sana sehingga mau, karena adanya tekanan secara reputasi sosial. Ini hal yang nyata juga ini. Ini bicara tentang keinginan menjadi populer, keinginan menjadi terkenal. Dan hal ini tidak hanya berlaku pada para pengkhotbah, para guru, tapi juga berlaku bagi sebagian besar dari kita gitu. Bisa berlaku bagi sebagian besar dari orang. Punya keinginan supaya orang lain melihat kita sebagai orang yang baik, melihat kita sebagai orang yang hebat gitu loh. Jadi kalau kita punya suatu ide yang baru, kita punya satu pengajaran yang baru yang wah, itu orang akan wow, terpesona gitu. Sama seperti pada zamannya Rasul Paulus kan, orang berkumpul di kota Athena, di Mars Hill, di Areopagus itu, di mana para filsuf-filsuf itu mereka menyampaikan ide-ide baru mereka, gagasan-gagasan, pikiran-pikiran mereka yang baru, dan banyak orang datang mendengarkan mereka. Karena ini suatu hal yang menarik bagi mereka. Ada teori yang baru. Tapi masalahnya adalah sebagai seorang pengajar Kristen, sebagai seorang guru Kristen, panggilan kita bukan untuk mengajarkan hal-hal yang baru. Tetapi memberitahu berulang-ulang kali suatu kisah yang memang sudah lama dari dulu sekarang dan selamanya kisahnya itu tok yang harus disampaikan. Bukan hal-hal yang lain yang baru. Karena itu muncul ada tekanan untuk kita mencoba untuk menyatakan suatu hal yang baru. Mosok cuma cerita Yesus terus. Yang lainnya apa gitu. Kita berusaha untuk menyampaikan seakan-akan dalam tanda kutip suatu pewahyuan yang baru gitu. Gara-gara tekanan untuk melakukan seperti ini, yang disebut sebagai pewahyuan yang baru itu sebenarnya bukan suatu pewahyuan ataupun bukan suatu kebenaran. Tapi sesuatu yang baru akan menggelitik fantasi orang. Membuat orang makin, wah aku belum pernah dengar yang ini. Kok bisa gitu ya? Gitu. Sehingga orang-orang gak bisa mengatakan, aku sudah pernah dengar ini. Aku sudah pernah dengar itu. Pernah nggak kita berada di dalam satu gereja, kemudian kita mendengar khotbah dan kemudian, ya aku pernah dengar ini. Oh ya, habis ini seperti ini. Sekarang kan kita mencari sesuatu hal yang baru bagi sisi pendengar. Tapi tekanan yang ada pada sisi pengajar adalah, aku harus sampaikan sesuatu yang baru. Karena kalau ini terus, orang-orang pasti bosan. Orang-orang masih akan mengira bahwa aku nggak punya sesuatu hal yang up to date gitu. Sehingga mereka berusaha menemukan sesuatu yang baru sepanjang waktu supaya orang-orang yang mendengarnya tertarik dan terhibur. Tapi tujuan kita mendengarkan pengajaran bukan supaya untuk menghibur kita, menarik kita. Tapi supaya membuat kita bisa berubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hal yang keempat adalah tekanan untuk bisa memperoleh materi. Memperoleh uang gitu loh. Jadi hal-hal yang baru yang belum ada sebelumnya, yang belum pernah disampaikan oleh orang, kalau kita sampaikan, ya kan, itu bisa menguntungkan kita, baik secara komersil, secara finansial bisa menguntungkan kita. Kalau kita bisa menyampaikan sesuatu yang baru dan yang itu diinginkan oleh orang. Makanya di ayat yang ketiga dari pasal yang kedua, dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Jadi cerita-cerita karangan ini dibuat semenarik mungkin untuk bisa mendapat bayaran dari kamu. Gitu.
Jadi karena ada tekanan-tekanan seperti ini, maka kita perlu untuk mendoakan para guru kita gitu. Kita perlu untuk mendoakan para pengajar kita, pengkhotbah-pengkhotbah kita, sebab mereka juga ada manusia yang mengalami tekanan ini semua. Jangan sampai kemudian mereka diarahkan menjadi para guru palsu. Dan ini hal yang penting. Karena itu Petrus berkata di ayat yang pertama, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, dan bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Petrus mengatakan bahwa mulai dari zaman perjanjian lama, setiap kali ada nabi yang sejati, nabi yang memang berasal dari Allah, akan ada muncul nabi palsu yang menyertai dia. Yang berusaha untuk mematahkan apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan. Setiap ada orang yang datang dengan kebenaran, iblis melihat hal itu dan kemudian dia memunculkan orang lain, nabi lain, pembicara lain, yang menyatakan hal yang sebaliknya. Nah, ada beberapa contoh, nanti teman-teman bisa baca sendiri, ada di dalam 1 Raja-Raja dan di 2 Tawarik tentang tokoh ini. Kalau kita mengenal ada seorang nabi bernama Mika. Nabi bernama Mika. Dia menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan. Tapi ada lawannya. Orang lain yang adalah nabi palsu, namanya adalah Sedekia. Dia sengaja melawan si Mika, sang nabi yang sejati. Bahkan yang terjadi kisahnya adalah karena Mika menyampaikan sesuatu yang disampaikan oleh firman Tuhan dan dia marah akan hal itu, dia mau menyangkal apa yang dikatakan Mika, dia bahkan tampar Mika. Wah, keren. Ini bisa dibuat kayak cerita sinetron gitu ya, menarik. Bisa dibaca dalam 1 Raja-Raja dan dalam 2 Tawarik. Kemudian yang lainnya mungkin kita mengenal seorang nabi yang luar biasa, namanya adalah Nabi Yeremia, ya kan? Nabi Yeremia, dia nabi sejati, tapi dia sendirian sepanjang pelayanannya. Dan dia dipermainkan oleh belasan nabi palsu lainnya. Khususnya ada satu orang nabi palsu namanya adalah Hananya. Setiap kali Yeremia mengatakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, yang mengatakan ayo kita harus maju berperang gitu kan. Kemudian Hananya datang berkata, enggak, Tuhan berkata kita enggak boleh berperang, tapi ada damai gitu. Nah ini Yeremia 28, nanti teman-teman baca sendiri gitu ya. Itu di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru kalau kita baca juga kita temukan hal yang sama terjadi. Saat ada seorang pengkhotbah sejati datang memberitakan tentang kebenaran, memberitakan tentang Kristus, muncullah guru-guru palsu setelah dia pergi. Mencoba untuk memutarbalikkan cerita, mencoba untuk memutarbalikkan kebenaran yang ada. Contohnya kemanapun Paulus pergi, setelah dia meninggalkan tempat itu, datanglah para pengacau. Datanglah utusan-utusan iblis ini yang Paulus sebut sebagai duri di dalam dagingnya. Yang mengacaukan dia. Yang kemudian memutarbalikkan apa yang sudah disampaikan, kebenaran yang sudah disampaikan. Hingga pada suatu titik di mana mereka mengatakan bahwa tidak cukup seperti yang dikatakan oleh Paulus itu hanya kamu percaya kepada Yesus. Tapi kamu, karena kamu percaya Yesus yang adalah orang Yahudi, maka kamu juga harus jadi orang Yahudi sehingga kamu harus disunat. Nah gara-gara ini sampai Paulus dia sampai marah, sampai dia menulis surat kepada jemaat ini. Mengingatkan tentang hal ini untuk menghadapi guru-guru palsu. Dan Tuhan Yesus pun mengatakan hal yang serupa. Bahwa ada serigala di antara kawanan domba. Paulus pun mengatakan hal yang sama. Saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada jemaat yang ada di Efesus, dia mau pergi. Dia ngomong sama mereka, ya, setelah aku pergi, gitu kan, akan ada serigala yang masuk di dalam kawanan ini. Dengan berbagai macam ide-ide palsu mereka. Jadi Petrus mengatakan dalam ayat yang kedua, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Jadi guru palsu ini ya jelas namanya juga palsu, artinya menipu. Mereka memasukkan ide-ide secara diam-diam, secara tiba-tiba, kemudian sampai suatu titik baru kita sadar, oh rupanya ada ajaran palsu yang sedang diberitakan ini, yang sedang diberikan. Awalnya kelihatannya lurus, kelihatannya sama, tapi kemudian dia menyimpang, bertentangan dengan firman Tuhan.
Dan mungkin kita berpikir, loh gimana kok hal ini bisa tiba-tiba terjadi ya? Kenapa semua banyak orang yang mempercayai tentang hal ini gitu. Bagaimana seseorang bisa langsung dalam posisi itu mengatakan bahwa, loh, apa yang membuat ini terjadi? Kok tiba-tiba semuanya punya pemahaman yang salah seperti ini? Jawabannya adalah karena itu memang sudah diselundupkan, sudah masuk selama bertahun-tahun namanya. Dibawa secara diam-diam. Tapi karena sudah banyak, maka akan mulai muncul dan mulai kelihatan. Dan Petrus mengatakan bahwa orang-orang semacam ini, orang-orang itu menyangkal Tuhan yang sudah membeli mereka. Ayat yang pertama bagian yang kedua kan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa, bicara tentang Yesus Kristus yang telah menebus mereka, dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudara harus ingat ya, siapa yang menuliskan surat ini? Yang menuliskan surat ini adalah Simon Petrus. Dan kita tahu bahwa Simon Petrus pada suatu kali dia pernah menyangkali Tuhannya. Pernah menyangkali Tuhannya. Dan di dalam surat ini dia mengatakan, kalau kamu melakukan seperti yang pernah aku lakukan dulu, kamu akan temukan bahwa kamu akan menyesalinya seperti yang aku sudah lakukan. Aku menyesalinya. Kamu akan menangis dengan sedih seperti yang sudah aku lakukan. Karena seperti ini, ungkapan penguasa yang telah menebus mereka. Jadi Petrus bisa ngomong karena dia pernah mengalami hal ini. Dan guru palsu yang dipikirkan oleh mereka adalah orang-orang yang mengatakan begini. Guru-guru palsu ini mengatakan, sekarang ini kamu adalah orang Kristen. Kamu sudah jadi orang percaya. Kamu punya yang namanya kemerdekaan. Kamu punya yang namanya kebebasan. Sehingga kamu bisa melakukan apapun yang kamu suka. Karena kamu sekarang adalah orang Kristen, kamu bebas bisa melakukan apa saja. Karena kamu sekarang sudah menjadi orang Kristen, kamu bisa berkuasa atas hidupmu sendiri. Itu yang dikatakan oleh guru palsu. Mengatakan hal yang demikian. Tetapi guru yang sejati akan mengatakan, karena sekarang kamu adalah orang Kristen. Artinya, dirimu bukan milik dirimu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kamu tidak bebas melakukan apapun yang kamu suka. Tetapi kamu bebas melakukan apapun yang Dia suka, yang Tuhan suka di dalam kehidupanmu. Itu yang namanya kebenaran. Guru palsu mengatakan, oh dia nggak beli kamu, dia nggak tebus kamu, dia hanya membebaskan kamu. Enggak, saudara. Tuhan Yesus dia sudah membeli kita. Dia sudah menebus kita. Dia sudah membayar diri kita. Karena itu kita bukan orang bebas sebenarnya dalam tanda kutip. Ya. Tapi kita bebas untuk mengasihi Dia, mengasihi Yesus dan melayani Yesus. Itu kebebasan kita. Karena itu pesan dari para guru palsu ini akan memberikan efek. Ada efeknya. Efeknya adalah karena dibilang kamu bisa bebas melakukan segala sesuatu sakarmu dewe, seenaknya sendiri, semau kamu, itu akan menarik banyak orang. Yang selama ini melakukan dosa, sembunyi-sembunyi, sekarang, saya tahu mengatakan bahwa Yesus sudah selesaikan semuanya, aku bebas melakukannya. Menarik banyak orang. Yang kedua adalah membawa jalan kebenaran itu dalam penghinaan. Sebab jalan kebenaran itu, bicara tentang Yesus Kristus, menjadi dihujat oleh orang. Oh gini dah, seperti ini kah orang Kristen itu? Jadi seenaknya sendiri. Gitu. Dalam artian seperti ini, bicara tentang makin banyak kuantitas, tapi kualitasnya nggak ada. Makin berkurang. Dan itu yang akan menjadi efek dari sikap para guru palsu. Efeknya seperti itu. Motifnya apa? Kenapa mereka melakukan ini? Ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi para guru palsu ini mereka ingin lebih. Mereka ingin punya lebih banyak lagi. Mereka mau untuk mengeksploitasi lebih banyak lagi. Makin banyak uang mereka, makin banyak harta mereka. Untuk mereka berusaha mendapatkan sesuatu dari orang-orang yang mereka sesatkan. Motifnya itu mendapatkan keuntungan. Metodenya yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan cerita-cerita isapan jempol. Ini merupakan bahasa kiasan ya, isapan jempol.
Jadi isapan jempol itu suatu kata-kata, suatu cerita yang memang dibuat-buat gitu loh. Tapi menarik. Nah, biasanya anak-anak suka dengan cerita-cerita isapan jempol ini. Kalau mau tidur didongengi. Ya, cerita tentang dongeng. Jadi sebenarnya orang tuanya ini nggak punya cerita apa-apa, bingung nggak tahu ceritanya. Tapi waktu anaknya minta untuk diceritain, dia asal dongeng aja seperti isapan jempol. Anaknya sambil ngisap jempol, sambil didongengi. Ya. Entah cerita apa aja, diawur aja. Yang penting si anaknya bisa tidur. Nah, para guru palsu ini menggunakan kata-kata, kemudian membentuknya sedemikian rupa dan mendorong orang-orang ini dalam suatu hal yang mereka inginkan. Diarahkan dengan kata-kata. Sehingga orang-orang ini mulai berpikir, ya kan, dengan menggunakan kata-kata atau pemahaman yang dimiliki oleh guru palsu ini, sehingga dengan tidak dia sadari, dia sudah memiliki pengajarannya si guru palsu ini. Dia menjadi terbentuk tanpa dia sadari. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-10 Petrus bicara tentang kehancuran para guru-guru palsu ini. Dan Tuhan bisa menghukum, dan Tuhan mau untuk menghukum mereka yang telah menyesatkan kawanan Kristus. Mereka yang telah mengajari orang-orang ini, orang-orang percaya tentang hal-hal yang salah. Nah, apa yang akan terjadi? Yang pertama adalah yang terjadi hal yang sama seperti para malaikat yang telah jatuh. Itu juga akan terjadi sama mereka. Hal yang sama yang terjadi pada zamannya Nuh. Hal yang sama yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Itu yang akan terjadi. Jadi orang-orang yang telah mengajarkan hal-hal yang salah, hal-hal yang sesat, hal-hal yang palsu akan berakhir dengan cara yang sama seperti ini. Ayat yang keempat. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Itu yang terjadi. Akhir dari mereka. Tetapi jangan khawatir, saat itu terjadi, Tuhan tetap bisa menjaga supaya tidak semua orang itu musnah. Seperti dalam kisah air bah, ada 7 orang yang diselamatkan bersama dengan Nuh. Jadi ada 8 orang yang keluar dari bahtera bersama dengan Nuh, sang pemberita kebenaran. Kemudian kita temukan ada Lot yang diselamatkan dari Sodom dan Gomora karena dia adalah orang benar. Ayat yang ke-7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Orang yang benar seperti kita, orang benar di tengah dunia yang tidak benar ini, jiwa kita tersiksa, hampir seperti Lot terjadi. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri, yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang lainnya ini? Orang-orang seperti ini, para guru-guru palsu ini, sampai dia bisa mengatakan mereka tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Di satu sisi, Petrus membandingkan mereka dengan hewan. Di sisi lain, Petrus juga membandingkan mereka dengan malaikat. Gitu. Mereka bisa mencaci maki lebih berani dibanding yang dilakukan oleh malaikat. Dan dibandingkan dengan hewan, mereka bisa bersenang-senang lebih berani dibandingkan apa yang dilakukan oleh hewan. Nah, ini sebenarnya merupakan satu kata yang keras, kalimat yang keras yang disampaikan, bahkan lebih parah dari hewan. Gitu. Ya. Para malaikat bahkan saat mereka berdosa, gitu kan, mereka masih menunjukkan rasa hormat kepada Allah. Ingat ya, setan-setan tahu tentang Yesus dan mereka gemetar.
Tapi guru-guru palsu ini sama sekali bahkan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Allah. Siapa mereka? Ayat 10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Malaikat pun ngomongnya masih sopan. Mereka ini lebih nggak sopan. Tapi mereka itu sama sekali sama dengan hewan yang tidak berakal. Disamakan dengan hewan. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Apa itu binatang apa kira-kira? Yang hanya untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi manusia, guru palsu ini bisa berperilaku jauh lebih buruk daripada hewan. Dahsyat ya. Mereka bisa tidak lebih baik dari binatang. Binatang yang lahir hanya untuk ditangkap dan dibunuh. Mereka bisa lebih parah daripada itu. Ayat 13 mengatakan, dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda. Bayangkan. Mereka kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk, makan, minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu zina. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Apakah mereka lebih buruk daripada malaikat yang telah jatuh? Apakah mereka lebih buruk daripada binatang? Sebenarnya kan Petrus mau mengatakan begini loh. Bahkan di dalam kitab suci itu diceritakan di sana. Ada tercatat seekor binatang yang dianggap binatang yang bodoh. Tapi dia lebih berakal daripada manusia, daripada nabi palsu ini, daripada guru palsu ini. Binatang yang kerap kali dianggap sebagai ini loh, binatang yang semacam ini binatang bodoh. Tapi lebih pintar, lebih bisa punya hikmat dibandingkan guru palsu. Binatang apa ini? Keledai namanya. Keledai. Kita sering menganggap binatang keledai itu apalagi kalau nonton Winnie the Pooh gitu kan. Lihat Eeyore gitu kayaknya kayak bodoh gitu. Tapi dia lebih berhikmat. Itu yang dikatakan oleh kitab suci gitu kan. Saudara tahu kan ceritanya di mana keledai bisa bicara? Ya, keledai bisa bicara, ngomongin nabi lagi. Ya. Dan seekor keledai yang bisa bicara ini, dia bisa bicara lebih masuk akal daripada seorang nabi palsu. Dia bisa merasakan, dia bisa mengetahui bahwa di depan ini ada malaikat. Aku nggak mau jalan dulu. Sampai dipukuli sama nabi palsu. Nabi palsunya ini namanya adalah Bileam. Ya. Nah, teman-teman baca sendiri nanti ceritanya tentang Bileam dan keledainya yang bisa bicara. Ayat yang 15 dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia. Keledainya yang bisu itu bicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Ini ada di dalam Bilangan 22, nanti bisa dibaca juga ya. Ayat 17 mengatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan tofan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Bayangkan, datang kepada nabi palsu, kepada guru palsu itu seperti datang lagi haus, mencari minuman, seperti saya minum dulu. Mencari air, sampai di mata air, tapi mata airnya nggak ada air. Kontradiksi, mata airnya kering. Artinya orang kalau haus mau mendapatkan kesegaran, mau mendapatkan minuman, sampai di sana nggak ada yang bisa diminum, nggak ada yang menyegarkan. Guru-guru palsu seperti itu. Bahkan seperti kabut yang didorong oleh angin topan. Kalau cuma angin aja biasa, ini angin topan, angin ribut yang besar, yang kuat. Sehingga begitu cepat berlalu. Ide-ide mereka, pengajaran-pengajaran mereka, gagasan-gagasan mereka akan hilang dalam waktu yang cepat.
Filsafat-filsafat mereka akan berubah dengan cepat. Baru begini muncul lagi hal yang lain gitu. Itu yang terjadi. Ayat 18. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Ini yang mereka lakukan. Ayat 19. Mereka menjanjikan kemerdekaan pada orang lain. Wah, kamu kalau ikut aku kamu bebas, kamu merdeka. Padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba dari orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Jadi para guru palsu ini atas nama kemerdekaan, atas nama kebebasan, mereka mengatakan karena kamu sekarang jadi orang Kristen nih, kamu sudah percaya Yesus, dosamu sudah ditanggung sama dia sudah bayar semuanya. Sekarang kamu bebas, bisa melakukan apa saja. Ya. Bahkan hal-hal yang dulu pernah kamu lakukan sebelum kamu kenal Kristus, sekarang kamu bisa lakukan semuanya. Gitu, kata guru palsu. Ini sama seperti seekor anjing yang kembali kepada muntahannya sendiri. Dan ini gambaran yang luar biasa loh. Ini satu tamparan yang begitu keras. Seperti anjing yang kembali kepada muntahannya, seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Sebab gini loh, gambaran tentang anjing dan babi dalam kitab suci itu bicara tentang hewan najis. Bukan seperti sekarang kan kita punya anjing gitu kan, punya peliharaan sebagai kesayangan gitu. Pada waktu itu merupakan suatu binatang yang nggak ada orang pelihara gitu. Nah kalau seekor anjing itu sakit, biasanya sakit karena makan sesuatu, dan itu sakit ada di dalam perutnya. Yang dilakukan anjing itu adalah anjing itu berusaha untuk kemudian memuntahkan hal yang membuat dia sakit itu. Dari dalam perutnya dikeluarkan lagi, dimuntahkan. Makanya sering kali ada anjing yang muntah gitu ya. Karena ada sesuatu hal yang mengganggu dia, yang membuat fisiknya menjadi sakit dan itu dikeluarkan supaya dia merasa lega gitu ya. Tapi gara-gara anjing ini bukan seperti kita, misalnya saya juga punya anjing, kalau dia muntah saya bersihkan muntahannya. Ya kan? Kemudian dia dikasih hal-hal yang lain supaya tidak muntah lagi gitu ya. Tapi pada zaman itu nggak ada orang pelihara anjing. Dan anjing itu karena nggak dipelihara butuh makanan, dia lapar, begitu melihat sudah muntah, dia pergi, dia masih lapar, balik lagi lihat muntahannya masih ada, dijilat, dimakan lagi sama dia. Padahal hal yang membuat dia sakit ada di situ. Dia kembali kepada muntahannya. Babi juga seperti itu. Babi bukan menjilat muntahannya kan. Kalau kita sudah mandikan babi, dimandikan, dilepas lagi, kembali lagi kepada kubangan yang kotor. Karena memang tempatnya yang nyaman bagi dia di situ. Dan Petrus mengatakan, orang-orang ini lebih baik mereka nggak pernah mengenal jalan kebenaran dari awal saja. Daripada mereka sudah keluar dari hal itu, ya kan, menuju kepada Kristus, kemudian mereka meninggalkan, mengajari orang lain untuk kembali kepada kehidupannya yang lama. Lebih baik mereka nggak pernah kenal ini. Ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan dari kecemaran dunia, tapi kemudian terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi saudara, kebebasan yang kita miliki di dalam Kristus itu bukan kebebasan bagi kita untuk kita bebas berbuat dosa. Tapi kebebasan dari dosa. Itu yang kita miliki dari Tuhan. Itu yang diberikan kepada kita. Karena itu, apa yang menjadi tanggung jawab kita terhadap orang-orang yang menjadi pengajar kita, terhadap mereka yang menjadi guru-guru kita?
tanggung jawab kita adalah kita mendoakan mereka. Doakan gurumu, doakan pengajarmu, supaya yang diajarkan, yang disampaikan itu cuma kebenaran saja. Bukan karena ada tekanan ini, itu, dan sebagainya, sehingga mereka kemudian mulai memutarbalikkan kebenaran. Sehingga mereka mulai digunakan oleh iblis untuk menjadi para guru yang palsu. Jadi minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa sampaikan kepada guru kita, kepada pengajar kita, kepada orang-orang yang mengajar. Kalau misalnya mereka menyampaikan sesuatu hal yang tidak tepat, yang tidak benar, kita minta hikmat dari Tuhan. Tuhan, gimana caranya aku bisa menyampaikan ini kepada dia, supaya dia tidak menjadi guru yang palsu. Nah, kadang-kadang kan agak sulit bagi kita yang ada di bawah untuk menyampaikan, tetapi Tuhan bisa berikan hikmat kepada kita untuk bisa menyampaikan. Sehingga apa yang disampaikan oleh guru kita, oleh pengajar kita, karena kita sudah mendoakan, kita minta Tuhan menolong dia, dan kita diberikan hikmat kalau misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai untuk kita bisa sampaikan kepada dia, sehingga sang guru kita bisa menyampaikan kebenaran dari firman Tuhan dengan sepenuhnya. Dan sebagai seorang guru, kalau misalnya saudara adalah seorang guru, seorang pengajar, ya siap sedialah menerima masukan. Karena kita juga bisa salah. Kita bisa ngomong itu karena terlalu cepat, ya, lidahnya belibet sehingga salah gitu ya. Bisa salah. Ya siap sedia untuk menerima masukan. Kalau ada dikatakan ada masukan ngomong seperti ya kita terima gitu kan. Dan kita selaraskan pengajaran kita selaraskan pemberitaan kita sesuai dengan firman Tuhan, dengan tetap kita menempatkan Kristus sebagai yang pertama dan yang terutama di dalam pengajaran dan pemberitaan kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.